Ya, aku paham gimana rasanya minus 20% dalam 4 hari aja di saham yang katanya bagus. Tolak angin. Ya, siapa coba nggak kenal tolak angin? Di video kali ini aku bakal bahas kenapa saham itu turun terus dalam 4 hari terakhir dan bagaimana dengan prospek ke depannya. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai habis ya. Halo para investor, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video di channel ini, tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu, nanti di akhir boleh di subscribe. Aku tahu gimana rasanya Pak, Porto tiba-tiba minus dalam 4 hari dan cukup drastis. Apalagi kalau misalnya Porto tuh lebih banyak dikuasai oleh saham Sido. Udah capek investasi dan nunggu bertahun-tahun, rupanya minus 20% hanya dalam 4 hari aja. Itu yang bakal kita bahas di video kali ini. Ayo kita lanjut. Halo Pak, kali ini kita bakal bahas tentang Sido muncul. Keluarnya laporan keuangan Q2 2022, sekaligus juga pada saat itu harga saham bahkan ARB. Untuk saham sebagus ini mungkin orang bertanya-tanya kok bisa sih gitu ARB. Nanti semua bakal aku jelaskan di video kali ini Pak, jadi kita lihat dulu. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir memang harga saham ini jatuh terus, bahkan ARB 2-3 hari lalu. Dimana biasanya Sido ini bertengger di hampir 1000-an, 960-70 segitu, hampir 1000 lah. Kemudian pada saat Q2-nya keluar, nggak lama dari itu langsung harga sahamnya ARB berturut-turut. Hingga bahkan turun menjadi 785 per lembarnya, per video yang dibuat. Dan itu udah turun minus floating loss buat kalian yang beli harga pucuk, itu floating loss kira-kira minus 22%. Nah, itu mau kita bahas di video kali ini, sekaligus bagaimana sih kita menyikapi dari penurunan harga yang sangat drastis beberapa hari ini Pak. Itu bakal kita jelaskan di video ini, jadi stay tune. Pertanyaan yang paling pertama adalah kenapa sih harga sahamnya turun? Itu kan, kita coba bahas. Harga sahamnya turun simpelnya karena kinerja fundamental di Q2 atau kuartal 2 2022 itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Faktanya, berdasarkan fundamental analisis sheet yang aku punya, ini aku lampirkan chart yang sangat menarik, quarterly-nya. Kalian bisa lihat di sini di Q1 2022, pendapatan itu sekitar 900 miliar. Kemudian di Q2 2022 turun, itu menjadi kisaran 700 miliar. Kinerja yang menurun ini membuat para pelaku pemegang saham itu langsung meresponsnya sehingga banyak yang buru-buru gitu buat nge-sell saham Sido ini. Nggak hanya itu, bahkan yang warna merah, kalian bisa lihat yang bar warna merah, itu adalah laba bersih tahun berjalan juga turun, dan turunnya itu lebih drastis daripada penurunan pendapatannya. Ini semualah yang membuat para investor tuh langsung bereaksi untuk buru-buru menjual kepemilikan mereka di Sido. Tapi nggak hanya itu, kalau kita bedah lagi laporan keuangan, nah di sini aku langsung sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, itu langsung dari fundamental analisis sheet aja. Kita bisa lihat GPM dan NPM Sido itu jatuh memang. Kalian bisa lihat di sini ada laporan keuangannya, penjualan itu yang udah aku highlight 1,6T di 2022. Ini berdasarkan Q2 ya, Q2 2022. Dan kalian bisa lihat itu laba brutonya di 2021 itu 56% untuk gross profit marginnya. Kemudian di 2022 turun gross profit marginnya itu menjadi 52%. Penurunan ini juga terjadi di laba usaha yang awalnya itu marginnya 37% itu menjadi 34% di 2022. Jadi udah pendapatannya menurun, kemudian juga profitabilitasnya atau marginnya juga menurun. Jadi ini penurunan yang bottom line-nya bakalan terimpact besar dengan adanya penurunan penjualan dan penurunan margin. Itulah yang membuat kenapa sahamnya bisa turun, ARB berjilid-jilid. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kok bisa sedalam ini gitu ya? Coba aku jelaskan ke kalian dengan cara simple. Memang penurunannya cukup dalam ya, beberapa hari itu sempat ARB dan terakhir di 700-an, 780-an. Dari yang awalnya hampir 1000 gitu, itu kira-kira minus 22%-an. Jadi kalau orang yang beli di pucuk bakalan merasa, wah ini gimana, harus di hold kah atau harus average down atau seperti apa. Dan minus 22% itu dalam 4 hari aja Pak. Itu yang coba kita bedah. Karena memang simpelnya adalah karena selama ini kinerjanya itu luar biasa. Kalau kita lihat ya, kita bedah lagi, kita lihat ke belakang. Kinerja Sido ini dari fundamental analysis sheet yang aku punya. Kalian bisa lihat di sini ada revenue, gross profit, dan net income. Memang semuanya tuh naik secara pesat. Dari 2014 sampai 2021 itu naik secara pesat. Ini membuat kenapa market itu menghargai Sido ini dengan harga saham yang cukup tinggi. Kenapa harga sahamnya dari tahun ke tahun tuh naik terus Sido ini? Karena memang simpelnya fundamentalnya
sebagus ini. Jadi fundamental works gitu. Jadi fundamental itu belum mati. Dan kalau misalnya kita bedah lebih jauh lagi, ini dari Fast juga, marginnya juga naik Pak. Jadi nggak hanya pendapatan yang naik, gross profit yang naik, bahkan bottom line juga naik. Bisa dilihat di sini gross profit margin warna ungu, net profit margin yang warna kuning, dan operating margin yang warna merah itu naik secara konstan dari 2014 sampai 2021. Jadi ini termasuk wonderful company. Tapi yang perlu kita ketahui di sini adalah nanti seiring berjalannya waktu bakalan belajar sendiri. Tapi ini aku kasih tahu langsung ya. Market itu biasanya akan sangat kejam menghukum perusahaan yang selama ini bagus Pak. Kemudian tiba-tiba mengecewakan. Jadi ketika perusahaan yang wonderful company kinerjanya bagus tiap tahun tapi tiba-tiba mengecewakan, biasanya market itu menghukum dengan sangat kejam. Lihat aja beberapa hari ini. Oke, kalau kalian nggak puas dengan analisanya, kita analisa lebih lanjut langsung ke fase-nya aja. Ini adalah fundamental analysis sheet ya. Untuk bagian valuasi ini aku sensor, di sini harusnya ada. Ini premium ya, ini aku sensor. Kemudian kita lihat bagian revenue-nya. Tadi udah aku jelaskan sedikit di video sebelumnya, revenue kelihatan naik terus ya, naik terus. Dan ini ada penjelasan aku pribadi. Kemudian kalau kita misalnya kita pindah ke bagian langsung aja ke bagian yang advance-nya, kita lihat langsung di, ini potongan yang tadi aku sampaikan kalian di bagian sebelumnya, di footage sebelumnya. Kita lihat di neraca. Neracanya itu untuk aset, kemudian ekuitas itu terus naik dengan liabilitas yang cenderung naik tapi perlahan. Jadi ekuitasnya lebih cepat daripada liabilitasnya kenaikannya. Jadi dari segi neraca cukup sehat dan kalian bisa lihat di sini liabilitas itu sangat kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, ini juga termasuk wonderful company di Sido ini. Kita pindah ke CFO dan FCF. Kalian bisa lihat di sini di CFO atau cash from operation itu naik terus. Ini cukup bagus juga, berarti dia punya cash yang memang ada gitu. Kemudian ada free cash flow yang bener-bener free, bisa digunakan perusahaan ini, terus naik juga yang warna kuning. Jadi perusahaan ini ya, ini adalah penjelasan-penjelasan yang membuktikan kalau Sido ini memang luar biasa kinerjanya beberapa tahun dari sejak 2014. Untuk ROE yang warna ungu pun itu terus naik. Bayangin, di 2014 ROE-nya tuh masih bertengger di kisaran 18%-an. Kemudian naik secara pesat di 2021 menjadi 35%-an. ROE 35%-an itu termasuk besar sekali. Udah cukup kan meyakinkan ke kalian bahwa kinerja Sido ini memang termasuk wonderful company dari sejak 2014, meningkat dengan pesat. Oke deh, aku sedikit spill ke kalian. Sheet ini sebenarnya udah lama aku buat. Dan pada saat itu aku menilai Sido ini memang wonderful company, tapi dia punya valuasi yang tergolong mahal. Buktinya kalian bisa lihat di bagian conclusion ini, aku tulis di sini bahwa Sido adalah perusahaan bagus tapi price-nya ini mahal. Aku nggak punya kepemilikan di Sido, jadi aku nggak punya kepentingan apapun di sini. Intinya adalah aku mau sampaikan bahwa valuasi dari Sido ini sebenarnya mahal. Di sheet ini sebenarnya ada 9 valuasi yang digunakan. Maksudnya ada 9 metode yang kemudian dicari mediannya. Menghasilkan nilai target price-nya ini dibalik yang warna ini. Aku nggak kasih tahu supaya nggak menimbulkan kericuan. Tapi intinya aku menjelaskan kalian kenapa aku sebut valuasi mahal dengan cara sederhana aja, menggunakan relatif valuasi. Kalian bisa lihat di sini di price to earning ratio-nya yang standar deviasinya. Kalian bisa lihat di awal-awal 2022 itu udah melebihi rata-ratanya di 23-an untuk PE daripada Sido ini. Ini termasuk tergolong mahal. Ini simple ya buat menjelaskan bahwa valuasi dari Sido ini memang mahal. Sehingga ketika terjadi Q2 yang kurang memuaskan bagi para investor, maka hukumannya sangat besar. Mungkin kalian bertanya-tanya apa sih Excel tadi? Excel tadi adalah intinya adalah sistem yang aku gunakan dalam perjalanan investasi. Jadi buat kalian yang mau mendapatkan sheet tadi, silahkan bisa DM IG aku atau kalian bisa ke Telegram. Untuk mendapatkan kontaknya cek di deskripsi video ini ya. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental, analisis sheet yang aku punya dan sumber lainnya. Itu aja, semoga bermanfaat. Terakhir kita kesimpulan. Nggak berarti perusahaan yang dikatakan wonderful company selalu menghasilkan kinerja yang selalu bagus. Penurunan fundamental Sido terutama di Q2 itu karena memang beban pokok yang cukup besar kenaikannya. Menurutku perusahaan yang cukup matang kayak Sido ini udah bertahun-tahun bakalan pulih juga cepat atau lambat terhadap kenaikan beban pokoknya. Tapi ingat juga ada potensi penurunan growth dibandingkan 2020-2021 karena memang potensi untuk COVID lagi ya semoga udah menurun. Dengan menurunnya COVID kemungkinan orang untuk mengkonsumsi tolak angin juga sedikit melambat
bukan berarti nggak naik ya. Dan memang dari perkiraanku, dari perhitunganku, Sido ini cukup mahal di harga 900-an pada saat itu, apalagi kena Q2 yang menurun kinerjanya. Kalau kalian suka dengan video dan channel kayak gini, silahkan didukung untuk terus growth dengan cara subscribe. Dan kalau kalian mau join grup sharing-sharing saham secara gratis Telegram, cek di deskripsi video ini. Itu aja. Kalau kalian mau mendapatkan fast, cek juga di deskripsi, dan disclaimer on ya. Semoga kalian cuan, as always, semangat terus buat kalian.